Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau jelasin soal 3.45 untuk neraca massa dengan reaksi. Nah, di sini kita ada soal bahwa 30 pounds batu bara yang terdiri dari karbon dan hidrogen dibakar dengan 600 pounds udara yang menghasilkan gas yang mempunyai analisis Orsat dengan rasio dari CO2 terhadap CO adalah 3:2. Nah, yang ditanyakan adalah persen dari kelebihan udara atau persen excess air. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ada massa batu bara yang diinputkan, kemudian juga diketahui massanya udara, dan diketahui perbandingan CO2 dan CO pada outputnya yang dianalisis Orsat. Karena di sini ada CO2 dan CO, maka kita asumsikan bahwa ada dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, di sini kita bikin dulu reaksinya. Yang pertama adalah pembakaran sempurna, yaitu C plus H2. Di sini aku pakai H2 karena hidrogen itu nggak bisa sendiri ya. Pastinya hidrogen itu H2. Kita tulis saja H2 plus pembakarnya yaitu O2. Nah, di sini untuk pembakaran yang sempurna ya. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan juga H2O. Kita setarakan dulu reaksinya. Untuk C-nya sama 1, untuk H-nya juga sama 2. Nah, untuk O-nya sebelah kanan ada 3, sebelah kiri ada 2. Kita samakan dulu sebelah kiri 3/2. 3/2 ya, sorry. 3/2 O2. Untuk reaksi 2, ini hampir sama, hanya untuk produknya berupa CO atau karbon monoksida. Kita tulis dulu reaksinya CO plus H2O. Kita cek apakah sudah setara apa belum. Untuk C-nya sama ya, kiri kanan, H2-nya juga sama, O2-nya juga sudah sama, kirinya 2, kanannya juga ada 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk MR udara, aku nanti diperlukan ya, kita kosongkan dulu. Nah, untuk setiap komponennya di sini sudah aku tulis juga, ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen ini dalam udara, karbon monoksida, karbon dioksida, dan air ini sebagai output hasil reaktan, hasil reaksi. Nah, sekarang kita lihat tadi ada 30 pounds batu bara, masanya batu bara. Nah, berarti di sini kita tulis 30 ya, total masanya untuk inputan batu bara. Kita kuning-kuning, kita anggap ini sebagai basis. Nah, terus yang diketahui selanjutnya adalah analisis massa dari batu bara. Di sini adalah persentase. Persentase yang di sini adalah X massa ya, kita ubah jadi desimal. Untuk C-nya, karbonnya itu 0,8 dan untuk hidrogennya 0,2. Yang lainnya langsung kita tulis 0. Terus kita lanjutkan, untuk soalnya dibakar dengan 600 pounds udara, berarti di sini adalah massa total dari udara. Kita tulis dulu massa total udaranya ada 600 pounds. Ini kita kuning-kuning juga sebagai basis. Basis itu tidak selalu satu juga ya, ini bisa diketahui 2 juga, tergantung sama soalnya. Di sini kita membutuhkan 2 basis, karena di soalnya juga ada 2. Nah, di sini udara itu udah pasti kan ya, di dalam itu ada 79 nitrogen dan juga 21 oksigen. Ini kita asumsikan bahwa tidak ada kandungan dari gas-gas lainnya. Untuk kenyataannya di lingkungan asli itu perbandingan antara setiap senyawa dalam udara itu berbeda-beda pastinya. Untuk nitrogen juga tidak pasti 79%, mungkin juga bisa 79% lebih 0, berapa. Itu terus bisa juga 78,999 berapa gitu, itu bisa. Terus ada juga kandungan senyawa lainnya seperti argon, terus ada juga karbon, terus ada juga
yang lainnya itu masih banyak. Terus kita ambil aja yang paling umum itu kita ambil dua kandungan terbesar dari udara, yaitu nitrogen dan oksigen. Kita bulatkan jadi nitrogen 79% dan oksigennya 20%. Nah, ini adalah perbandingan dari molnya. Jadi, kita tulis GX molnya ya, bukan GX masanya. Untuk X molnya udara itu 0, O2 maksud saya itu 0,21 dan nitrogennya 0,79. Untuk yang lainnya kita kosongkan. Sorry. Ini jangan lupa dijumlah juga ya. Nah, di sini juga dijumlah dan yang lainnya nanti juga dijumlah. Nah, sekarang di sini menghasilkan gas yang mempunyai analisis Orsat dengan rasio CO2 dan CO adalah 3:2. Nah, di sini outputnya ya di analisis Orsat. Outputnya ada dua, analisis Orsat dan juga H2O dipisahkan ya. Terus di analisis Orsat ini ada perbandingan CO2 sama CO 3:2. 3:2 ini adalah perbandingan dari masanya. Nah, berarti ada di sini ya. Jadi dua ini kita tulis dulu di sini, kita misalkan satu. Kita asumsikan CO-nya satu misalnya. Kita warnain beda dulu ya. Ini permisalan aja, nanti bisa diubah jadi kita misalkan jadi 10, 20, 500, 1000 itu gak apa-apa. Ini cuma permisalan aja untuk perbandingannya. Nah, di sini kan CO2 itu 3:2 sama CO. Jadi kita tulis 3/2 dari CO masanya, untuk masanya CO2 1,5. Kita simpan dulu, kita hitung untuk nanti ya. Kita kembali ke yang diketahui. Nah, kita udah cari reaksinya, kita masukkan ke stoikio dari setiap reaksi, dari kedua reaksi. Seperti sebelumnya, untuk reaksi itu yang menjadi reaktan kita misalkan minus, kita buat minus, dan untuk produk kita buat plus. Jadi kita tulis di sini untuk koefisien dari reaksi pertama, karbon itu -1, untuk hidrogennya -1 juga, untuk oksigennya -3/2 atau 1,5, untuk nitrogennya nggak bereaksi, untuk CO-nya juga nggak menghasilkan karena ini reaksi yang pertama, dan untuk CO2-nya +1 karena produk dan H2O-nya 1 karena produk. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, di sini koefisiennya -1, ini -1 juga, yang CO2-nya itu -1 juga, nitrogennya nggak ada, CO-nya di sini 1, sedangkan untuk CO2-nya 0 dan H2O-nya 1. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Nah, sekarang kan yang diketahui, kita mulai dari input ya. Ini kan ada massa total dan juga ada X massanya. Berarti untuk mencari massa tiap komponen, kita tinggal mengalihkan aja dari X massa ke massa totalnya. Langsung dikalikan sama total massa. Jangan lupa dikunci biar kita langsung tarik aja rumusnya. Nah, kayak gini. Nah, untuk mol itu rumusnya karena massa per mr, kita kalikan aja langsung, kita bagikan aja langsung kayak gini. Nah, di sini kita harus menghafalkan ya rumus antara mol mr atau bm, berat molekul, dan juga massa. Itu selalu dihafalkan. Nah, untuk S molnya berarti mol komponen per mol total. Untuk jumlah dari X molnya harus sama dengan 1 ya. Kita lanjutkan sekarang ke udara yang masuk. Udara masuk di sini kita ketahui massa total dan juga fraksi mol. Nah, untuk yang batu bara tadi kan yang diketahui fraksinya massa dan juga massa total. Jadi kita hitungnya gampang, tinggal massa total dikalikan sama fraksi aja. Sedangkan di udara itu beda, yang diketahui fraksi mol. Sedangkan
yang diketahui satunya itu massa total. Nah, untuk mengetahui molnya atau mengetahui X massanya atau massa komponen, kita harus cari molnya dulu kan ya. Nah, molnya berarti dari mol total dulu, karena diketahui massa total. Di mol total juga bisa kita cari, tapi kita membutuhkan MR udara untuk mencari mol udara. Nah, di sini untuk sheet 1 aku udah kasih tabel untuk berat molekul dari udara. Ini berat molekul dari udara 28,9647. Kita tulis di sini 28,9647 ya. Jadi oke, nah untuk mol kan massa per mr ya, langsung kita bagikan aja. Massa per mr udara. Nah, ketemunya segini. Dari mol total berarti kita udah ketahui fraksi molnya juga, tinggal kita kalikan. Ini dikalikan sama mol totalnya. Dikunci juga dan langsung di drag ke bawah. Untuk masanya juga kita bisa ketahui ya, berarti dari mol per mr. Sorry, dikali. Nah, udah ketemu ya. Nanti dijumlahkan hasilnya juga 600. Nanti bisa dicek juga. Terus untuk X massanya berarti kita bisa pakai perbandingan antar massa komponen dan juga massa total. Kita kunci dulu. Terus kita drag juga, terus kita jumlahkan. Nah, di sini 1. Udah. Nah, selanjutnya di sini kan kita harusnya buat mencari output, kita perlu mengetahui mol yang bereaksi ada berapa. Sedangkan di sini kita sama sekali nggak tahu ya berapa di tiap reaksi ini yang bereaksi itu berapa gitu sama sekali nggak tahu. Di sini memang koefisiennya sama, tapi untuk konversinya kita juga nggak pasti kalau misalnya konversinya 50-50 gitu ya. Jadi kita perlu cari yang benar-benar ya benar-benar pasti gitu. Kita coba dulu langsung ke outputnya karena di sini sudah ada perbandingan massa ya. Kita tulis dulu kita isi dulu tabel-tabel yang sekiranya bisa diisi. Kayak ini totalnya kita jumlahkan saja dulu semuanya, kan gampang. Massanya kita jumlah dulu. X massanya juga kita jumlah dari sini. Oh ya, jangan lupa untuk analisis orsat itu nggak ada H2O-nya ya, jangan sampai diisi kita abu-abukan terlebih dahulu biar nggak dianggap gitu. Terus yang di sini juga, yang ini yang malah nggak dianggap ya untuk output H2O-nya kita abu-abukan, kita balik kayak gini. Terus di sini juga molnya kita jumlah dari sini dan di sini juga X molnya dari sini. Untuk X massanya berarti massa dari ini ya. Ini pasti hasilnya masih kayak error gitu. Nah, kayak gini. Kita skip dulu aja. Nah, sekarang kita cari aja inputan yang nggak bereaksi sehingga input sama output itu sama. Nah, kita lihat di sini. Untuk karbon, untuk senyawa karbon, kita lihat di sini. Di dua reaksi itu sama-sama bereaksi. Berarti kita nggak bisa ya cari dulu. Untuk hidrogen juga nggak bisa, oksigen apalagi karena kita cari ekses dari oksigennya, kita cari sisanya. Terus, nah di sini kita ada senyawa, ada unsur nitrogen yang dari cuma ada inputan dan tidak bereaksi karena sifatnya juga inert untuk reaksi pembakaran. Kita tulis 0 juga ya. Nah, berarti inputan molnya sama output molnya nitrogen itu sama. Berarti kita ini kan aja, kita langsung tulis aja. Masanya berarti kan juga sama ya, sama kayak di awal. 4, 5, 8, 2, 1, 2, 9 ini. Kita pakai yang molnya aja. Molnya berarti kan sama ya, kayak yang di input. Kita kayak biar lebih yakin kita tulis gini aja.
Berarti kita tambahkan semua mol yang ada di input dan juga yang bereaksi. Nah, kita giniin. Terus untuk masanya langsung aja kita kaliin massa dibagi sama MR-nya 28 pounds per pounds mol. Nah, ini ketemu masanya. Oh, sorry. Keliru lagi ya. Massa itu sama dengan mol dikali MR. Nah, ketemu segini. Nah, untuk masanya kita hitung ya. Sorry. Masanya kita hitung ya. Berarti dari sini dibagi ini. Total masanya. Nah, kayak gini. Ini masih belum tahu ya kita masanya buat yang C, H2 sama O2 itu masih belum tahu. Nah, untuk molnya kita masih belum tahu juga ya. Oh, nah di sini kita bisa menghitung dari ini. Kita kan udah misalkan ya masanya 1. Berarti kita bisa dong cari molnya. Walaupun ini masih asumsi, tetap masih bisa kita hitung. Kita tulis dulu rumusnya di sini. Mol sama dengan massa per mr. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya ini diganti pun, nanti juga yang molnya kan bakalan menyesuaikan. Nah, kita asumsikan dulu kayak 1. Misalnya kita asumsikan 10 juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita asumsikan 10 aja ya. Nah, kayak gini. Terus X molnya berarti dari mol komponen per mol total. Kita kunci, terus kita drag ke atas. Kayak gini. Nah, sekarang kita perlu cari analisis orsat untuk karbon, hidrogen, dan oksigen yang ada di sini. Caranya gimana? Kita cari yang ada di reaksi. Nah, kan di sini karbon dioksida dan karbon monoksida kan dihasilkan dari reaksi ya. Jadi di inputan itu nggak ada sama sekali. Nah, kita lihat lagi di reaksinya, oh ternyata ini bisa. Karena kita udah ketahui outputnya, terus kita udah ketahui koefisiennya sama-sama 1, langsung aja berarti. Yang di sini kan 0 ya. Karena koefisiennya 0, berarti molnya juga 0. Terus untuk koefisiennya 1. Nah, ini langsung aja berarti. Sama kayak yang di output kan berarti. Langsung aja ditulis kayak gini. Karena input ditambah sama reaksi, kedua reaksi itu sama dengan output. Nah, berarti kan yang bereaksi menghasilkan ini. Jadi keluarnya ini kan ya. Kayak gitu. Terus dari sini kita bisa langsung ketemu deh perbandingannya. Kita gunakan perbandingan dari koefisiennya. Ini kita kalikan buat perbandingannya. Kayak gini, langsung kita kopas aja di sini. Tarik. Nah, udah ada ketemu. Yang ini juga langsung aja dicari ini perbandingannya. Ini per yang diketahui. Jangan lupa dikunci. Ini juga kayak gini. Nah, langsung ditarik. Ini dikopas aja. Nah, kayak gini. Dari sini kita sudah bisa menghitung nih massa mol H2O maupun analisis orsatnya yang tersisa. Kita tambahkan dari input sama reaksi. Kita tambahkan semua molnya. Mol udara, mol batu bara, mol yang bereaksi juga. Nah, kayak gini. Nah, langsung deh ketemu. Kita tarik aja. Nah, udah deh ketemu. Yang di sini juga udah tahu ya, berarti ini mol ini tambah mol yang di yang ini ditambah mol yang direaksi. Nah, masanya H2O juga ketemu. Masanya berapa detik? Mol kali MR. Ini jumlah juga. Ini juga dijumlah. Untuk fraksi mol atau fraksi masanya nggak usah ya, karena udah pasti 1 untuk yang di output H2O. Terus di sini kita kan udah ketemu nih semua
isinya udah lengkap, tapi pasti ada yang kurang nih. Apa? Asumsinya tadi. Asumsinya ini masih belum benar. Kenapa? Karena di sini ada ekses udara ya. Ekses udara kan berarti kelebihan udara. Berarti di sini semua karbon ini udah terbakar. Jadi kita perlu tahu kalau kita perlu buat yang ada di output ini mol dari karbon ini sama dengan 0 lah. Caranya gimana? Caranya itu dengan mengubah yang ada di asumsi ini tadi, perbandingan tadi, kita ubah. Tuh, kan berubah ubah ya. Sorry. Berubah ubah ya yang dianalisisnya tadi. Oh, analisis. Asumsinya tadi ya. 20 itu berubah kan, berubah terus kan. Tapi kan kita nggak mungkin ya nyoba satu-satu, kita juga nggak tahu pastinya, apalagi kalau nanti ada koma-komanya. Nah, ini kita coba 30 aja, ini malah minus gitu. Jadi kita susah kalau cari satu-satu, kita ketik satu-satu. Nah, caranya itu pakai fitur di Excel namanya Goalseek. Ini aku pakai Microsoft Office ya. Jadi Goalseek itu ada di data, terus ke what if analysis, dan ada Goalseek kayak gini. Kalau pakai WPS Office juga ada, maupun aplikasi Excel lainnya itu ada. Kalau misalnya bingung carinya mungkin bukan di data ini, langsung aja dicari di sini. Sorry. Langsung aja dicari di sini Goalseek. Nah, kayak gini kan ada di what if analysis Goalseek. Nah, caranya itu kita klik dulu sel mana yang mau kita ubah nilainya. Tadi kan kita mau mengubah nilai mol akhirnya dari karbon ini menjadi 0 ya, berarti sama sekali nggak ada sisa ya. Nah, ini kita klik dulu selnya, kita klik Goalseek. Nah, di sini set sel. Sel mana yang mau diubah? Selnya kan yang ini ya. Oke, to value. Value-nya kita inginkan 0. Kalau misalnya ada soal lain dan di sini pinginnya sisanya berapa mol, nanti disesuaikan aja. Nah, di sini kan kita pingin nggak ada sisanya atau sama dengan 0. Dengan by changing cell, dengan mengubah sel yang mana? Sel yang kita asumsikan tadi, yang ini, yang udah kita ubah jadi warna hijau. Nah, gini, langsung aja kita oke. Oke deh, ketemu. Molnya udah 0 semua ya. Berarti udah pas ya. Terus di sini 28,651116. Ketemu jumlah masanya dari CO. Nah, kalau misalnya kita hitung satu-satu emang bisa, tapi kan nggak mungkin ya kita hitung satu-satu 28,651116. Berapa angka di belakang koma. Nah, ini kayak gini juga kan. Banyak banget angkanya. Biar pas 0. Nah, sekarang kita buat pembuktian dulu, apakah benar input sama output itu sama jumlah masanya. Kita asumsikan di reaksinya itu nggak ada yang keluar ya masanya, kita asumsikan nggak ada tumpahan sama sekali pas reaksi. Nah, ini kita jumlahkan dulu inputnya, ini kayak coret-coretan aja, inputnya 630, kita hitung juga outputnya berapa totalnya. Sini analisis orsatnya, masanya ini ditambah sama H2O. H2O juga keluar ya masanya. Nah, di sini 627. Apa yang salah? Berarti yang salah nih. Mungkin dari molekul relatifnya udara. Nah, di sini kan aku pakai yang ini ya, pakai tabel yang ini. Ada argonnya, ada karbon dioksida, ini ada molekul-molekul lainnya, ada unsur lainnya. Nah, di sini yang mungkin kurang benar. Jadi kita hitung sendiri aja komponen udara keringnya yang isinya cuma oksigen sama nitrogen aja. Nah, di sini udah aku hitung. Terus kita akhirnya ketemu nilai MR-nya 28,8502. Nah, 28,8502 ya. Kita masukin 28,8502. Nah, ketemu ini. Ini kita mundurin aja, kita bulatin. Nah, 630. Berarti udah sama ya, input sama output kita udah bisa bilang kalau ini udah benar. Nah, sekarang kita hitung eksesnya. Ekses itu mol O2 masuk min mol O2 teoritis per mol O2 teoritis. Ini dikalikan 100 ya kalau mau diubah jadi persentase, atau nanti bisa langsung di sini kita ubah jadi persentase. Nah, di sini atau kata lainnya itu bisa kita asumsikan mol O2 sisa.
yang ada di output per mol O2 di reaksi. Ini bukan rumus ya, ini kayak pengertian lainnya gitu. Untuk rumusnya pasti tetap yang kayak gini. Nah, kita langsung masukin aja. Kita masukin mol O2 sisanya berapa? Yang ada di sini ya, molnya yang ini. Mol O2 sisa. Kita taruh sini, ini bukan persentase ya, kita masih pakai desimal. Kita tambahkan kayak gini. Taruh tengah dulu. Untuk mol O2 yang ada di reaksi. Berarti kan ini ya, 2 ini ya. Kita kalikan minus. Karena yang di sini tadi reaksinya kita tulis sebagai minus ya. Kita tambahkan kedua reaksi. Nah, ketemu kayak gini. Nah, kita bagi aja langsung. Ini per ini. Nah, ketemu lah. Ini kan kalau pakai perhitungan manual dikalikan 100 terus kasih persen gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja ubah pakai persentase. Nah, ketemu ekses reaktannya ini hasilnya. Udah, ketemu deh. Ini untuk perhitungan ekses reaktan kayak gitu. Jadi, caranya kayak gini kurang lebih.